yang membawa masalah itu gitu. Oke. Kalau kita lihat kan ini Pak Jokowi menanggapinya dengan santai begitu ya Prof Swaib ya. Kalau tadi menyimak apa yang sudah dijelaskan oleh Prof, sebenarnya yang mendapatkan dampak positif ini justru mereka yang kemudian melemparkan isu. Tapi dengan jawaban santai dari Pak Jokowi ini, apa komunikasi politik yang kemudian ini akan sengaja dibangun atau dibentuk menurut Anda? Pak Jokowi, kalau saya lihat secara sosiologis, beliau itu sudah merasa bahwa sudahlah saya ini bapak bangsa, ya kan, mau menampakkan itu, mau menampakkan kepada semua elemen bangsa bahwa ketika ada persoalan yang kita dihadapi, maka kalau itu tidak tidak mengarah ke hal-hal yang sangat prinsipil ya, dan ya walaupun juga mengarah kepada prinsipil sekali karena ijazah kan gitu, tapi beliau menanggapi bahwa kita harus membangun negeri ini secara bersama-sama kan gitu ya. Kita harus menampakkan di negara kita bahwa kita punya nilai-nilai, ya punya semacam etika kan gitu. Ya mungkin beliau menampakkan hal itu tidak emosional, sehingga orang-orang yang akan memperkarakan lagi berikutnya bukan lagi emosional yang dibangun, tapi mungkin bisa rasa udahlah selesailah sampai di sini gitu, karena Pak Jokowi juga menanggapinya tidak terlalu tidak terlalu serius gitu. Nah biasanya kan gitu. Jadi kalau opini dibangun kemudian tidak ditanggapi secara serius, itu masyarakat juga akan melihat ini ternyata nggak ada reaksi nih. Nah ini sekarang ini reaksinya semakin menggeliat lagi karena masuk di barisan otak-atik skripsi itu, kan gitu. Nah, tapi Anda melihat tetap ada kekhawatiran dari Pak Jokowi? Saya sih pasti ada kekhawatiran dalam tataran bahwa pertama nama baik pastilah ya. Ya, yang kedua mungkin keluarganya juga merasa, waduh ini keluarga saya tidak enak nih. Mungkin di masyarakat akan diperlakukan sesuai dengan opini yang ada. Ya, tapi saya rasa ya mudah-mudahan sih opini tidak terlalu lama gitu lagi ya. Tidak agak cepat gitu ya selesai, dan juga kita kembali bahwa Pak Jokowi dikembalikan juga prinsip-prinsip kemanusiaannya kan gitu ya. Dan saya rasa bahwa opini yang dibangun saat ini kalau menurut saya ini episode yang hampir kita tidak bisa baca selesainya kapan. Oke. Masih panjang nih ya berarti Prof ya kayaknya ya. Masih panjang. Drama Korea. Jadi Bang Andi, betul ya berarti Pak Jokowi ini sebenarnya di balik santainya ini sebenarnya juga khawatir juga berkaitan dengan citra itu tadi dan juga reputasi sebagai mantan presiden begitu. Ya, tentu saja kalau kita ini sebagai manusia ya, kita tidak terlepas lah dari rasa-rasa seperti itu. Terutama kan apalagi beliau dengan mempunyai cucu-cucu beliau gitu kan. Ya itu pasti ada pengaruh secara manusiawi itu. Tapi beliau itu bukan orang yang pantang takut menghadapi semuanya itu, tidak. Beliau itu kan hadapi. Ya kan, apapun pun dia akan hadapi untuk itu. Karena yang penting bagi beliau itu adalah bahwa negara ini ya jangan sampai ya dibuatkan opini-opini ini yang merusak persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Ya biar bagaimanapun banyaklah dari luar itu yang ingin melihat Indonesia ini terpecah-pecah gitu. Ya. Tapi kan kita kuat di bawah di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila. Mungkin tidak sih Bang Andi, tapi ini tuh isu ini dikelola begitu ya oleh baik itu Jokowi Mania atau Projo dan lain sebagainya untuk menaikkan popularitas dari Pak Jokowi. Ini kan pemikiran sesat itu seperti itu. Jadi nggak ada itu ya? Nggak ada untuk itu kan. Kita kan juga bagaimana kita turun untuk bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia apa yang dilakukan oleh mereka itu Roy Suryo dan CS itu adalah fitnah ya. Kita harus berikan informasi yang seimbang kepada masyarakat. Masalahnya ini opini yang dibentuk ini adalah opini negatif gitu loh. Ya benar kata Pak Prof, saya bilang post-truth ini ya apa yang dikatakan kalau dibilang itu palsu. Nah itu tadi semuanya jadi palsu padahal itu asli. Karena sejak Pak Jokowi lengser ini nampaknya terus dibahas sampai bulan Juni ini loh Bang Andi. Ya jadi kalau kita apakah ini memang sengaja dipelihara atau seperti apa isu ini? Kan pertanyaannya ke sana akhirnya. Kalau kita lihat apakah dipelihara ya itu bukan kita dipelihara ya. Isunya ya, jadi isu ini kan bergerak terus kalau mereka terus kan yang nggak percaya ya kan. Kalau misalnya apakah dia akan membuat branding Pak Jokowi? Ya enggak lah ya. Beliau sudah lengser aja masih banyak orang yang datang ibu-ibu dari seluruh daerah. Itu tidak diorkestrasi loh, enggak. Itu datang sendiri loh. Baik. Untuk itu. Anda melihatnya seperti apa Prof Swaib? Ini nampaknya juga tidak terlepas dari popularitasnya Pak Jokowi juga yang turut naik dengan isu-isu yang kemudian ini dibahas terus-menerus sampai bulan Juni ini. Ya, apakah ini juga komunikasi politik yang sengaja dibentuk, dibangun, atau bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita baca media ya, kan semakin sering dinaikkan kan semakin naik ratingnya dan semakin dikenal.
Masalah negatif apa positif itu soal lain, yang penting kan naik. Nah persoalannya sekarang adalah kita kembali kepada prinsip-prinsip bahwa negara kita ini dikelola dengan nilai, ya. Ini kan isu tentang ijazah palsu dan mantan presiden juga kan berat sekali kan gitu, ya kan gitu, berat sekali isunya kan gitu. Dan saya kira kalau hal yang ini dikembangkan terus, khawatirnya ke depan ini akan merusak citra di perguruan tinggi nanti, ya kan gitu. Jangan-jangan, oh kamu ijazahmu palsu apa enggak gitu, itu bisa terjadi begitu kan gitu ya. Nah, apakah ini keuntungan Pak Jokowi? Kalau menurut saya sih ya kalau di media sosial ya mungkin naik. Tetapi dalam opini di masyarakat ini seolah-olah bahwa ini Pak Jokowi ada hal yang dilakukan di luar daripada ketentuan, tanda petik ya, proses pendidikan dengan ijazah palsu itu. Nah ini yang khawatir itu yang tergiring. Bukan masalah popularitasnya yang diambil kan gitu ya. Ya ini tergantung dari masyarakat menilai itu gitu. Baik. Prof, ini kan sebenarnya yang disasar, yang dipermasalahkan adalah data diri dari Pak Jokowi begitu ya. Kalau kita lihat ini kan ini sangat pribadi dan seharusnya kalau kita mengkritisi ini kan berkaitan dengan kebijakan, adanya kinerja-kinerja yang tidak baik. Apakah memang ini tren komunikasi politik saat ini lebih kepada menyasar pribadi seseorang atau pemimpin begitu ya? Atau seperti apa? Ya kalau kita bicara pendekatan sosiologi politiknya ya, biasanya kan orang yang berkepentingan itulah yang akan mendorong isu. Nah biasanya kalau orang yang sudah gede, mohon maaf ya, orang yang lebih tinggi dia punya popularitasnya, kemudian dia diberikan opini, itu kan juga ikut yang lain. Ya itu kalau dalam pendekatan sosiologi politiknya ya. Nah persoalannya kemudian adalah apakah orang-orang yang mendomplengi, dompleng itu semacam ikut di dalam pusaran ini, apakah juga ikut memberikan sumbangsi kenaikannya popularitas Pak Jokowi? Itu juga belum tentu. Jangan sampai juga yang mendorong ini supaya naik popularitasnya juga akan cedera di kemudian hari kan gitu loh. Nah kalau menurut saya memang harus berhati-hati dalam membangun opini. Oke lah saya setuju kalau misalnya Pak Jokowi beliau punya nama besar, kemudian dibuat isu, memang apakah orang-orang yang ikut di belakangnya itu ikut besar juga belum tentu. Belum tentu kan gitu, belum tentu karena tidak ada teorinya mengatakan demikian. Yang ada itu adalah ketika kita membangun sebuah opini di masyarakat, kalau memang itu positif, maka itu juga positif dan orang yang ada di sekitarnya yang membangun opini itu juga akan positif. Ya kalau misalnya kinerjanya bagus itu diangkat, nah itu saya kira positif. Tapi kalau misalnya hal yang negatif, maka orang yang ikut dalam pusaran itu juga akan berdampak negatif juga kan gitu. Ini harus hati-hati dalam hal ini. Nah saya setuju dengan Bandi tadi bahwa memang sekarang itu kita harus mendorong bagaimana Indonesia ini menjadi besar. Itu aja sebenarnya kan gitu loh. Dan prinsip juga Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa kita harus bersama-sama membangun bangsa ini menjadi besar. Ya kita harus solid ya, jangan dibangun opininya kan gitu loh. Oke, saya ke Bang Andi. Bang Andi, ini sebenarnya suasana kebatinan baik dari Pak Jokowi maupun orang-orang di sekitar Pak Jokowi ini sendiri seperti apa? Karena kita ketahui orang-orang seperti salah satunya ya, Bang Ali Mokhtar Ngabalin ini menyebutkan bahwa Roy Suryo ini sebenarnya mendapatkan proyek besar. Sudah mulai melempar semacam serangan-serangan balik begitu Bang. Ini sebenarnya yang terjadi seperti apa? Ya kalau bicara Bang Ngabalin mengatakan ada bohir atau apa. Ya kita ini aja lah, kita secara logika saja ini. Ini kan panjang itunya. Mereka bekerja nggak sih? Untuk menghidupi keluarganya kan gitu. Ya kan? Pasti ya mungkin aja ada supporting gitu ya. Tapi ini kan dugaan ya. Belum bisa dibuktikan untuk itu gitu. Tapi yang jelas intinya itu adalah ya saya mengutip kata-kata Pak Arianto, ya kan? Penasihat Kapolri. Ada invisible hand yang bermain di kasusnya ijazah Pak Jokowi ini. Nah, siapa invisible hand itu? Yuk kita sama-sama cari siapa invisible hand itu ya kan. Tapi artinya itu tadi saya setuju Pak Soeb. Bangun kesatuan dan persatuan kita, itulah intinya. Karena kita ini mau diadu domba. Baik dari luar maupun dari proksinya yang ada di dalam negeri gitu loh. Itu yang kita harus perkuat gitu loh. Sasaran tembaknya apa? Yang ingin mengacaukan program-program Astacita dari Pak Prabowo Subianto. Coba lihat. Mereka tidak rela melihat Indonesia itu maju ke depan. Kita menang aja dalam bola kemarin itu aja
Udah banyak yang nesu-nesu tuh kan. Negara-negara lain kan udah, karena itu udah satu capaian prestasi kita. Gitu. Baik, kita akan kawal sama-sama ya tentunya ya Bang. Sekalipun ini menjadi drama panjang, belum selesai, baru selesai ijazah tumbuh lagi ke skripsi, begitu ya, kita tetap kawal. Semoga bisa membuka seterang benerang mungkin begitu apa yang kemudian ini menjadi pertanyaan publik dan juga tentunya dugaan-dugaan dari Bang Andi tadi ya, begitu ya. Terima kasih Bang Andi sudah hadir dan juga Prof. Swaib sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.